Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia ya buat kalian semua. Jumpa lagi dengan channel Damarkom 123 yang akan selalu berbagi pengalaman tentang tutorial, tentang tip, tentang trik, dan cara-cara servis laptop. Untuk kesempatan kali ini saya akan memberitahukan ya beberapa hal penting sebelum dan sesudah masang IC, teman-teman. Yang pertama, sebelum kita memasang atau mencabut sebuah IC di motherboard ya, kita perlu perhatikan di sekeliling. Misalkan kita mau ganti atau menyabut IC dari sound ini ya, yang perlu kalian perhatikan adalah di samping-samping ini. Kalian ingat-ingat, takutnya nanti saat kita melepas IC ini ada komponen-komponen yang loncat atau yang lari. Makanya kita harus perhatikan sebelumnya ya. Kita perhatikan sebelumnya. Dan setelah itu kita kasih plug, taruh di IC sini. Kemudian IC ini kita lepaskan pakai blower tentunya ya. Jangan terlalu panas blowernya, kita sesuaikan saja. Lalu kita panaskan, putar keliling ya. Ini hanya sebagai contoh. Ini enggak saya nyalakan blowernya. Seperti ini. Kemudian angkat IC-nya ya. IC-nya angkat. Nah, setelah IC-nya terangkat, cara soldernya sebenarnya sih sudah saya kasih videonya di video-video yang kemarin ya teman-teman ya. Ini yang sekarang yang mau saya sampaikan hanya ada beberapa faktor aja yang perlu kalian perhatikan ya. Setelah ini dilepas, kemudian dipasang lagi pakai IC yang baru misalkan ya. Kita kasih plug lagi sebelumnya kita ratain dulu. Kita lihat di pin-pinnya ini ada pin-pinnya ini ya, harus rata dan harus kena solder, dan jangan sampai ada yang nempel ibaratnya ya. Istilahnya jangan sampai ada yang nempel antara pin satu dan sebelahnya ya. Setelah itu kemudian kita kasih plug, sebelah sini kasih plug, lalu kita pasang lagi IC-nya ya. Kita pasang, setelah dipasin dulu antara pin satu dan pin sebelahnya ya, kita dipasin dulu. Kemudian setelah itu kita blower lagi. Nah begini, begitu udah nempel sedikit sudah nempel, sudah nggak geser gitu ya, baru kita cek lagi. Kita cek lagi di samping-samping ini ya teman-teman. Di samping-samping ini kita cek. Jika memang sudah benar-benar rapi, baru kita terusin blowernya lagi ya. Kita terusin blowernya lagi sampai dia nempel bener ke antara IC ini sama pinnya di bawah ini ya, pin-pinnya ya. Nah kemudian setelah rapi, setelah kita blower, setelah kita yakinkan bahwa IC ini sudah terpasang dengan rapi, jangan lupa kita bersihkan teman-teman. Kadang-kadang saya sering juga nemuin ya, setelah pasang IC itu plug atau siongka atau pelumasnya ini nggak disikat teman-teman. Sering banget saya menemukan hal yang seperti itu ya. Kita bersihkan pakai thinner ya, pakai cairan thinner. Kalau nggak kita bersihkan nanti akan induksi teman-teman ya, karena ini kotor, ini basah. Biarpun bisa nyala ya, nanti nggak lama dia akan ada masalah, ada keluhan di bagian IC sini ya, akan induksi lah ibaratnya ya, nggak bersih. Sebaiknya kalian bersihkan pakai thinner. Nah setelah itu, setelah kalian bersihkan, dilap pakai tisu ya teman-teman ya. Di posisi ini kalian lap pakai tisu. Setelah dilap pakai tisu, baru kita keringkan ya. Baru kalian keringkan pakai blower seperti ini. Nah setelah selesai, setelah kering, jangan langsung dipasang. Kita cek sekali lagi teman-teman ya. Kita cek di bagian kakinya ini lagi. Kita cek lagi setelah kira-kira setelah bagus,
kita yakinkan ini nggak ada yang short atau nggak ada yang nempel, cek lagi bagian komponen-komponen di samping IC ini teman-teman. Ini sering kali loncat ya teman-teman ya, kalau kita blower kita setelan dari anginnya ini, setelan dari anginnya terlalu kencang, itu ini bisa yang resistor atau mungkin kapasitor yang kecil-kecil ini teman-teman, ini bisa loncat teman-teman ya. Kita cek apa seperti semula ya, nggak ada yang hilang. Nah setelah nggak ada yang hilang, kalau memang itu nggak ada yang hilang, baru kita tunggu kering, lalu setelah kering baru kita tes teman-teman ya. Oh ya, ada lagi satu lagi yang perlu kalian perhatikan adalah pin. Nah IC ini jangan sampai terbalik teman-teman ya. Ini pin satunya ada titiknya, di IC ini pasti ada titiknya ya, ada tandanya di IC ini teman-teman. Nah pin satu ini di motherboardnya pun ada titiknya ya. Jadi ini pin ini jangan sampai salah atau jangan sampai kebalik putarannya ini. Oke, tapi ada juga sebagian motherboard yang nggak pakai skema dan tidak ada titiknya teman-teman ya, kayak model MacBook itu. Hati-hati kalau kita mau mengganti IC di bagian di MacBook ya teman-teman ya, karena dia tidak ada skema ya, titiknya nggak ada. Makanya kalau kita ngelepas IC harus kita tandain. Misalkan IC-nya rusak nih, IC bagian apa gitu ya, harus kita tandain di motherboardnya bahwa kepalanya, posisi pinnya, posisi nomor satunya di sebelah sini, ibaratnya harus ditandain. Nah seperti itu. Oke, begitulah tutorial singkat saya atau pesan singkat saya ya, pemberitahuan singkat saya dari saya untuk kali ini ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat lah ya buat kalian. Mohon maaf jika saya banyak salah kata, dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di video saya selanjutnya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.